Kembali lagi dengan saya Kak Inka, Saya Sandra, kepada Rocky, GBI Rocks Yogyakarta. Baiklah teman-teman, kita akan memulai ibadah pada hari ini. Namun sebelum itu kita akan berdoa dulu ya. Nanti doa ini akan dipimpin oleh teman kita Sandra. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai ibadah kita. Tuhan, kami percaya Engkau memberkati setiap kami, dan kami percaya Engkau membuat ibadah pada hari ini menjadi lancar, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah teman-teman, sebelum kita menyanyi dan menari, kita berdiri dulu yuk. Ayo yang dulu berdiri ya. Nah, kita akan menyanyikan lagu Jagalah Hatimu. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Nova. Namun sebelum itu, kita akan lebih semangat lagi memuji Tuhan. Kita akan semangat lagi menari bagi Tuhan. Kita angkat pujian, jikalau kamu tinggal di dalam aku. Kamu akan menerimanya.
Aduh, di sini panas sekali. Sebenarnya saya mau diajak kemana ya sama teman-teman itu ya? Kok mereka belum memberitahu tempat mana yang harus kita sama-sama mau pergi? Aduh, tapi kayaknya ada adik-adik Rocky di sana. Halo adik-adik Rocky, apa kabar kalian di sana? Di rumah semuanya ya? Luar biasa ya. Maaf, Kanova tadi sedang menunggu ada telepon dari teman-teman untuk mau diajak pergi ke suatu tempat. Tapi belum ada kejelasannya. Baiklah, Kanova taruh dulu barang-barangnya ya. Nah, oke. Adik-adik Rocky semua, Kanova hari ini mau berbagi cerita tentang satu tokoh di dalam Alkitab yang sangat luar biasa dalam imannya, dalam kepercayaannya kepada Tuhan. Kita mau belajar bersama hari ini. Seperti tadi Kanova masih bingung ya kemana mau diajak teman-teman itu. Belum ada telepon yang masuk. Jadi Kanova sementara menunggu dulu ya. Oke, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk semuanya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh mengikuti ibadah online melalui YouTube. Kami berdoa Tuhan kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami semua. Tuhan tolong adik-adik kami semua dalam mendengar firman Tuhan ini punya hati yang luar biasa sehingga mereka juga mau taat kepada Engkau. Hamba berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, seperti tadi Kanova bilang, kita mau belajar tentang satu tokoh yang luar biasa yang disuruh pergi ke suatu tempat yang dia belum tahu, tapi Tuhan suruh pergi. Adik-adik pasti sudah bisa nebak nih, siapa yang dimaksud Kanova, benar kan? Iya benar sekali. Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Benar sekali adik-adik, jempolan semua. Luar biasa, masih ingat pelajaran firman Tuhan di Rocky ya? Oke, kalau begitu kenapa Tuhan mau mengajak Abraham pergi ke suatu tempat yang belum ditujui? Tapi sebelumnya kita baca dulu firman Tuhan ya. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 8. Sebentar, Kanova juga bawa firman Tuhan, jadi nanti kita baca bersama-sama. Ya, sudah ketemu teman-teman? Baiklah, ada yang punya firman Tuhan di rumah? Silakan buka Alkitabnya. Di dalam Ibrani itu di mana? Di dalam perjanjian baru ya. Oke, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-8. Yuk kita baca sama-sama. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Waduh, teman-teman, coba seperti Kanova tadi kan bingung ya. Mau kemana belum tahu tempatnya. Pak Abraham ini, Kanova berpikir ya, kira-kira Pak Abraham sama Bu Sarah ini bingung apa tidak ya? Dia kan tidak tahu apakah tanah yang dituju atau tempat yang dituju itu seperti apa. Apakah luas atau sempit? Apakah di situ ada airnya atau tidak? Apakah bisa membangun rumah atau tidak? Atau apakah ada penghuninya atau tidak? Wah, Pak Abraham sama sekali tidak tahu itu. Pokoknya Pak Abraham berkata, karena Tuhan yang memerintahkan, jadi saya harus taat. Wah, ternyata teman-teman, ketaatan itu oleh seperti Bapak Abraham itu agak susah ya. Susah nggak menurut adik-adik? Menurut Kanova sih agak susah. Tetapi karena Tuhan yang memerintahkan, kita harus melakukannya. Seperti Bapak Abraham. Karena apa? Karena ada janji Tuhan di dalamnya. Ketika Pak Abraham itu berkata kepada keluarganya, saya dan istri saya mau pergi. Pergi kemana Pak Abraham? Belum tahu. Loh, kok belum tahu? Gimana? Iya, kami belum tahu. Nanti Tuhan akan memberikan petunjuk ketika kami melangkah. Oh, begitu ya? Iya, jadi saya akan membawa istri saya. Kebetulan ada ponakannya namanya Lot. Paman, aku juga ikut. Akhirnya mereka pergilah dengan rombongannya. Nah,
Abraham ini kan punya harta benda juga. Ada ternaknya, ada pelayan-pelayannya juga. Abraham gak bingung tuh. Gimana nanti pelayan-pelayanku itu kami mau bermalam. Gimana nanti apakah domba-domba dan kambing-kambingku bisa diberi makan atau tidak? Apakah ada air nggak di tempat itu ya? Abraham tidak bertanya demikian. Karena apa? Karena hatinya sungguh percaya bahwa ketika Tuhan yang berbicara, berarti Tuhan tidak main-main loh. Tuhan itu pasti menyertai Abraham dan keluarganya. Iya, karena Tuhan juga berjanji kepada Abraham. Ada sesuatu janji yang juga yang membuat Abraham harus berangkat. Yuk, teman-teman. Tapi sebelum kita sampai kepada janji itu, Kanova juga mau bercerita ini. Kita mau berbicara dulu tentang ketaatan nih. Kalau misalnya Abraham tidak taat, apakah dia akan menikmati janji Tuhan? Tentu saja tidak. Karena kalau seseorang itu taat, dia pasti akan menerima janji itu. Contoh saya saja ya. Kalau misalnya lalu lintas nih ya, ada lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Nah, teman-teman tahu ya, lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Kalau misalnya lampu merah, berarti pengendaranya harus apa? Benar, harus berhenti. Pertanyaannya ya, bagaimana kalau lampu merah menyala tapi kendaraannya jalan? Apa yang akan terjadi? Bisa nggak menebaknya? Benar sekali, akan terjadi chaos, akan terjadi tabrakan. Wah, mengerikan ya. Itulah kalau kita tidak taat kepada peraturan. Tapi Abraham berbeda. Abraham ini taat kepada Tuhan. Abraham mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dialah pergi keluar dari Haran membawa istrinya, membawa keponakannya, membawa harta bendanya, membawa pelayan-pelayannya, membawa kambing dombanya, mereka pergi. Nah, ke suatu tempat yang Tuhan bilang, nanti saya akan beritahu. Nanti kapan ya Tuhan? Belum tahu. Abraham tetap melangkah seperti yang Tuhan firmankan. Wah, memang butuh keberanian teman-teman. Nah, kakak juga mau tanya, adik-adik kira-kira kalau disuruh taat sama firman Tuhan atau disuruh taat sama orang tua, kira-kira adik-adik ini enggak? Mau nggak? Berat nggak? Ya berat. Tapi adik-adik pasti bisa. Kenapa? Karena Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepada kita untuk taat kepada firman Tuhan. Nah adik-adik, ternyata ketika kita taat, ada janji Tuhan yang diberikan. Apa ya? Yuk kita baca di dalam Kejadian 22 ayat 17. Kita buka sama-sama ya, yang sudah pegang firman Tuhan, Alkitab ini, kita baca sama-sama. Kejadian 22 ayat 17. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Wow! Janji Tuhan luar biasa untuk Abraham dan keturunannya. Padahal teman-teman tahu tidak, waktu keluar dari Haran hanya berdua saja. Kemudian Pak Abraham itu dan Ibu Sarah sudah cukup umur ketika mereka keluar dari Haran, tanah kelahiran mereka. Tetapi Tuhan berjanji akan memberikan keturunan mereka menjadi bangsa yang sangat besar. Seperti apa? Seperti bintang di langit. Adik-adik bisa Kak hitung bintang di langit? Karena kayaknya pusing kalau hitung bintang di langit terlalu banyak. Seperti pasir di laut. Bisa ada yang menghitung pasir? Bisa? Pasti nggak ada yang bisa. Karena sangat banyak sekali. Tapi itulah janji Tuhan. Dan ternyata Tuhan menepati janji Tuhan. Yaitu melalui kelahiran anaknya Ishak. Tapi nanti kita cerita lagi pada episode pada ibadah-ibadah berikutnya. Sekarang kita masih mau belajar tentang ketaatan Abraham dulu ya teman-teman. Nah, ternyata adik-adik sudah melihat bukan bahwa dari ketaatan Abraham itu mendatangkan
keberkat yang luar biasa. Tuhan berjanji Abraham akan memiliki keturunan suatu bangsa yang sangat besar. Dan bukan saja banyak, tapi seperti bintang di langit dan pasir di laut. Sangat banyak, artinya tidak terhitung. Ayo adik-adik, mari kita belajar taat seperti Bapak Abraham. Tidak bertanya-tanya, kenapa harus begini, kenapa harus begini. Atau kalau disuruh mama atau papa, kamu harus begini. Atau tolong begini, tolong begitu. Nah, ayo jangan kita bertanya-tanya, kenapa sih papa atau mama menyuruh kita seperti itu? Ayo, jangan bertanya-tanya. Pasti kalau mereka meminta sesuatu, itu untuk kebaikan kita. Demikian juga Bapak Abraham. Ketika dia diminta pergi, Tuhan punya maksud dan rencana yang indah untuk Bapak Abraham. Sehingga kita juga akhirnya melalui Bapak Abraham ini, kita semua bisa diselamatkan oleh Tuhan. Luar biasa bukan adik-adik? Luar biasa. Ketaatan mendatangkan berkat. Coba ulang lagi dengan Kak Nova. 1, 2, 3. Ketaatan mendatangkan berkat. Wah, luar biasa. Jempol buat adik-adik semua. Ayo, siapa yang mau belajar taat? Taat pada orang tua, taat kepada guru, taat kepada siapa aja? Pemerintah. Siapa saja kita harus taat yang sesuai dengan firman Tuhan. Apalagi taat kepada Tuhan yang mengasihi kita. Luar biasa adik-adik. Oke, Kak Nova kayaknya udah dapat telepon nih, mau pergi. Sudah, coba Kak Nova lihat dulu. Iya bener. Aduh, sudah disuruh pergi sama teman-teman Kak Nova ini. Satu tempat, kita mau ke pantai. Luar biasa teman-teman, menikmati keindahan alam. Oke teman-teman, tetap di rumah dan luar biasa ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo adik-adik Rocky, ini saatnya kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Seperti ketaatan tadi, Tuhan juga ingin kita memberi dengan penuh sukacita. Baik, adik-adik boleh mengumpulkan persembahan yang ditaruh di dalam amplop atau di dalam celengan yang tulisannya persembahan Rocky. Nanti setelah kita bisa masuk gereja, mama atau papa bisa membawanya ke gereja dan untuk dipersembahkan kepada pelayanan di GBI Rock Sejahtera. Baik teman-teman, sebelum itu kita berdoa dulu ya. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa yang sudah kami dengar dan kami mau belajar untuk taat seperti Bapak Abraham. Sekarang Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami. Tuhan, Kau memberkati persembahan ini menjadi saluran untuk memperlebar pekerjaan Tuhan melalui GBI Rock Sejahtera Yogyakarta. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah teman-teman, jangan kemana-mana loh. Kita hari ini kedatangan bintang tamu yang sangat istimewa. Seorang tour guide. Wow, kita mau dibawa kemana ya? Wah, tunggu saja yuk. Kita lihat bersama-sama bintang tamu kita pada minggu ini. Oke, grup 3. Indonesia grup 3. Kumpul dulu yuk, kumpul. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu. Nama saya Adel. Saya di sini sebagai pemandu wisata, tour guide. Tapi bukan sekedar tour guide biasa. Kenapa ya? Karena aku tour guide for Christ. Baca tuh. Nah, sekarang Kak Ada mau kasih tunjuk dulu. Kita udah sampai di mana? Ini teman-teman, namanya Gyeongbokgung. Gyeongbokgung. Gyeongbokgung ini adalah salah satu istana yang ada di Seoul, di Korea Selatan. Wah, coba siapa di sini yang orang Jogja? Ada nggak orang Jogja? Saya. Wah, banyak ya. Berarti teman-teman tahu keraton kan pastinya? Oke. Secara sederhana, Gyeongbokgung ini mirip sama keraton yang di Jogja. Jadi kayak keratonnya Korea gitulah. Nah, teman-teman, ingat gak kalau di depan keraton tuh ada apa? Yang itu loh, banyak rumputnya itu.
Namanya apa itu? Alun-alun. Alun-alun. Betul sekali, alun-alun. Nah, sama di depannya Gyeongbokgung ini ada alun-alun. Namanya Gwanghwamun Square. Siapa teman-teman di sini yang mamanya nonton drama Korea? Ada enggak? Ada. Nah, banyak. kalau nonton drama The King, nah itu lokasi syutingnya di sini teman-teman. Gwanghwamun Square. Di Gwanghwamun Square ini ada 2 patung tokoh besarnya Korea Selatan. Yang pertama ada yang namanya Lee Sun-shin. Patung kedua ada yang namanya Sejong Daewang. Sejong Daewang itu Raja Sejong. Dia yang ciptain Hangul loh teman-teman, yang ciptain tulisan Korea. Itu namanya Raja Sejong. Oke, teman-teman, untuk masuk ke Gyeongbokgung itu 3.000 won. Won loh ya, bukan rupiah. 3.000 won. Terus teman-teman juga bisa jalan ke sebelah sana, dan jalan ke sebelah sana itu banyak sekali rental hanbok, baju tradisional Korea. Harganya sekitar 15.000 sampai 25.000 won, bukan rupiah, won. Nah, oke teman-teman, Kak Adel kasih waktu 2 jam. Nanti jam 3 kita ketemu lagi di sini. Oke? Oke. Selamat berjalan-jalan. Oke. Iya, hati-hati, hati-hati. Oke, terima kasih. Gini nih teman-teman, rasanya jadi tour guide. Kelihatannya enak ya. Main terus. Pergi ke sana, pergi ke sini. Lihat lihat istana. Nanti terus sore pergi ke Namsan Tower. Pokoknya pergi terus, main terus. Siapa yang suka main? Saya. Sama, Kak Adel juga suka main. Tapi kalau dipikir-pikir ya, kadang-kadang tuh Kak Adel juga capek. Harus datang ke tempat yang sama berkali-kali. Hari ini ke Gyeongbokgung, besok sama grup Indonesia 4 ke Gyeongbokgung lagi. Begitu terus. Tapi Kak Adel senang sih. Kak Adel punya Tuhan Yesus yang selalu menguatkan Kak Adel. Selalu memberikan pengalaman-pengalaman yang baru. Walaupun tempatnya sama, ke situ lagi, jualan terus. Tapi Kak Adel dikasih kesehatan. Jos, apalagi dikasih ketemu sama orang-orang banyak. Tahu nggak teman-teman, ketemu orang-orang banyak itu ternyata pengalaman yang luar biasa. Ketemu orang Indonesia yang datang ke Korea karena senang sama drama. Mereka semangat banget belajar bahasa Korea. Keren sekali. Ada ya ternyata orang yang semangat belajarnya tinggi sekali. Hebat sekali loh, ya ampun. Ada juga ketemu sama orang-orang yang dari negara lain misalnya. Mereka datang ke Korea, ternyata sama makanannya nggak cocok. Terus ngalami sakit perut dan segala macam. Tapi mereka bisa tetap senang, bisa tetap kayak kapan lagi sakit perut di Korea gitu kan ya. Ternyata ketemu banyak orang, mendengarkan banyak cerita. Itu sangat terberkati buat Kak Adel. Banyak cerita-cerita juga yang menguatkan buat Kak Adel. Wah, kalau nggak jadi tour guide ya, mungkin sekarang Kak Adel kumpul di rumah, ketemu sama mama, papa, ketemu sama adik. Seneng sih, tapi bisa nggak ya dapat pengalaman seperti ini? Ada lagi teman-teman,
karena jadi tour guide ini, Kak Adel itu harus selalu tepat waktu. Wah. Jadi harus bangun jam segini, harus mandi jam segini, makan. Ayo, ngaku yang di rumah yang sukanya kalau disuruh mandi, nanti ma. Siapa? Ayo. Nah, ternyata kalau jadi tour guide gak bisa begitu, teman-teman. Waktunya mandi, waktunya makan. Kenapa? Kalau nggak nanti berantakan semua jadwalnya. Ya itu, awalnya tuh juga susah. Kalau bangun pagi-pagi nggak ada yang bangunin, wah gimana nih kalau telat? Tapi ternyata di situ Tuhan memproses Kak Adel. Tuhan mengajarkan Kak Adel ternyata. Ada prosesnya yang nggak enak memang. Apalagi ya, jadi tour guide itu. Wah iya, jadi tour guide itu ternyata harus banyak belajar, teman-teman. Wah, padahal tuh pengennya kalau udah habis dari kampus, pulang, bobo siang, nonton film, tapi ternyata harus spare waktu. Tapi loh, luar biasa banget. Belajarnya itu kerasa asik. Belajarnya itu ternyata fun sekali. Wah, memang ya. Banyak hal yang melalui pekerjaan ini Kak Adel belajar banyak gitu ya. Nah, kalau adik-adik gimana? Apa yang adik-adik lakukan sekarang? Apakah dari yang adik-adik lakukan sekarang sudah menyenangkan hati Yesus? Sudah menyenangkan Tuhan? Wah, luar biasa ya. Oh iya, masih ada waktu sebelum grupnya Kak Adel harus kumpul. Nah, Kak Adel mau ajarin adik-adik buat memperkenalkan diri dalam bahasa Korea. Siapa tahu nanti kalau adik-adik di rumah, adik-adik Rocky datang ke Korea, nanti bisa ngomong jadinya. Bisa say hi, bisa my name is gitu, tapi pakai bahasa Korea. Oke, coba ya, ikutin ya. Kita mau ngomong halo gitu. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Sekali lagi, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Nah, nanti ada yang tanya sama adik-adik, 이름은 뭐예요? 이름은 뭐예요? Itu nanya nama. Namanya siapa? Seperti itu. Nah, kita jawab. 제 이름은 아델이에요. 제 이름은 아델이에요. Itu artinya nama saya Adel. Nah, itu kalau belakangnya hurufnya huruf mati. Adel, ada L-nya huruf mati. Nah, kalau yang namanya belakangnya hurufnya huruf hidup, A, I, U, E, O. Contohnya Sandra deh, Sandra. Nanti bilangnya gini ya. 제 이름은 산드라예요. 제 이름은 산드라예요. Ayo coba, kamu namanya siapa? Sandra. 이름은 뭐예요? 제 이름은 Oh, jago semuanya udah. Oke, sekarang kalau kita baru pertama kali ketemu kan, senang bertemu denganmu seperti itu. Kita bilang 만나서 반가워요. 만나서 반가워요. sekali lagi, 만나서 반가워요. 만나서 반가워요. Oke, terakhir banget. Waktu udah selesai, waktu mau pergi. 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. Nah, Kak, itu kalau kita melihat teman kita pergi.
Jadi selamat jalan gitu kan. Nah, buat yang mau pergi, yang selamat tinggal gitu. Annyeong higeseo. Annyeong higeseo. Annyeong higeseo. Annyeong higeseo. Oke, tadi udah ada halo, nama, senang bertemu denganmu, dan yang terakhir selamat jalan dan selamat tinggal. Coba dong, Kak Adel mau lihat. Coba di video, terus dikirimkan ke kakak-kakak Rocky. Oke, Kak Adel tunggu ya. Wah, sekarang Kak Adel udah harus ketemu sama grupnya Kak Adel nih. Kak Adel pergi dulu ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Nah, gimana tadi firman Tuhan dan bintang tamunya? Seru dan memberkati kan? Pasti dong, seru dan memberkati. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, kita menutup dengan doa yang dipimpin oleh Kak Inka. Ayo teman-teman, lipat tangannya. Yang di rumah lipat tangan ya. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk ibadah kami pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan berkati setiap firman yang telah disampaikan. Kiranya untuk kegiatan bintang tamu yang telah dilaksanakan bisa memberkati setiap kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Biarlah kiranya diberikan kesehatan, berkat-berkat melimpah. Untuk pekerjaan kiranya Engkau berkati juga Tuhan. Dan untuk ibadah Rocky kiranya Engkau selalu sertai Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah kakak, nanti kita sekarang mengucapkan selamat berpisah dulu teman-teman. Tapi kita akan minggu depan lagi, kita masih ada lagi kan Kak? Iya dong, minggu depan teman-teman jangan lupa ya ikuti ibadah Rocky GBI Rock Sejahtera Yogyakarta. Pasti lebih seru lagi dengan firman Tuhan dan bintang tamunya. Oke teman-teman, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.